Dalam proses ini ada hal yang penting banget buat kamu tahu. Yang melakukan pembongkaran, membuka kemasan paket, mengeluarkan isi paket jika perlu, hingga mengemasnya kembali, seluruhnya dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Bea Cukai hanya melakukan pemeriksaan dan itu didampingi oleh perusahaan jasa pengiriman. Catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dijauhkan dari segala bahaya. Amin. Apakah kalian lagi ngirim paket kargo ke Indonesia? Apa kabar dengan paket tersebut? Apakah aman? Ada update informasi atau masih belum nyampe nih? Semoga untuk teman-teman yang saat ini lagi kirim paket dan menanti paket itu tiba di rumah, semoga aman semuanya ya. Dan untuk para jasa kargo, semoga kalian bisa amanah karena kerja itu nggak cuma sekali. Kalau kalian kerjanya bagus, insya Allah kalian akan direkomendasikan ke sesama TKI ya. Misalkan ada apa-apa dengan kargo teman-teman semuanya, kalian harus kasih bukti, minimal kasih bukti video lah. Kalau misalkan barang ini disita, rusak, dan yang lainnya. Jadi pernyataan dari petugas bea cukai tersebut sudah cukup mewakili ya. Misalkan ada teman yang kirim paket kargo dari luar negeri, ketika nyampe di Indonesia barangnya udah diodol-odol, udah hilang, paket dibuka, dan yang lainnya. Jadi yang membuka kemasan, kemudian memeriksa, kemudian membongkar dan mengeluarkan jika perlu, itu semuanya dilakukan oleh jasa pengiriman atau jasa kargo. Oke, jadi bukan dari pihak bea cukai. Pihak bea cukai hanya melakukan pemeriksaan dan disaksikan oleh pihak jasa pengiriman. Jadi ketika teman-teman misalkan dapat laporan dari pihak kurir, wah ini yang bongkar, yang menyita semuanya dari pihak bea cukai. Sedangkan di sana semuanya ada gitu antara pihak bea cukai dan juga pihak jasa pengiriman. Jadi kalian sudah tahu ya. Jadi sekarang sepertinya nggak bisa lempar-lemparan lagi sih, karena pihak bea cukai bilangnya yang membongkar, mengeluarkan dan membungkus kembali adalah pihak jasa pengiriman. Tapi ketika ada kurir yang ngantar ke rumah barang kita udah rusak semua, mereka bilang yang melakukan adalah pihak bea cukai. Sekarang udah terjawab ya, jadi udah nggak bisa lempar-lemparan lagi. Kita langsung aja dengerin langsung keterangan dari petugas bea cukainya ya. Hai sedulur, perkenalkan aku Soraya yang akan berbagi informasi tentang gimana sih alur penyelesaian barang yang dikirim sama para pahlawan devisa, pekerja migran Indonesia. Oke. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, kok barang aku ada yang hilang? Kok proses pemeriksaan di bea cukainya lama? Terus gimana sih mereka netapin pajaknya? Jadi, proses pengiriman barang oleh pekerja migran Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK 10 Tahun 2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Ketika barang yang kamu kirim tiba dari luar negeri ke tempat penimbunan, akan dilakukan pembongkaran oleh perusahaan jasa pengiriman dan disaksikan oleh petugas bea cukai. Dalam proses ini, bea cukai akan memastikan bahwa barang yang diberitahukan oleh perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang tiba di tempat penimbunan. Proses pembongkaran hingga penyiapan barang seluruhnya dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Setelah dilakukan pembongkaran, barang yang kamu kirim akan dilakukan pemindaian atau scan menggunakan mesin X-ray. Proses ini biasa juga disebut dengan penjaluran. Petugas bea cukai akan melakukan pemilahan barang menjadi dua jenis, jalur merah dan jalur hijau sesuai dengan manajemen resiko. Proses ini penting agar memastikan bahwa barang yang masuk ke Indonesia bukan barang yang dilarang atau dibatasi. Emang pernah ada ya barang kiriman yang isinya membahayakan? Eits, jangan salah. Pernah dengar kasus ini? Bea Cukai Tanjung Emas gagalkan penyelundupan sabu-sabu sebesar 509,7 gram lewat kiriman paket. Lalu penyelundupan 3,5 kg narkoba dalam bingkai kaligrafi, atau Bea Cukai Bali dan BNN yang menyita kokain sebesar 200,76 gram. Nah, ini peran bea cukai sebagai community protector untuk melindungi masyarakat Indonesia dari masuknya barang-barang berbahaya. Nggak cuma narkoba, tapi barang-barang lain yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan industri dalam negeri. Balik lagi ke alur pemeriksaan barang kiriman. Untuk barang-barang yang masuk dalam kategori jalur merah, akan dilakukan pemeriksaan fisik. Dalam proses ini, ada hal yang penting banget buat kamu tahu.
yang melakukan pembongkaran, membuka kemasan paket, mengeluarkan isi paket jika perlu, hingga mengemasnya kembali, seluruhnya dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Bea Cukai hanya melakukan pemeriksaan dan itu didampingi oleh perusahaan jasa pengiriman. Catat ya. Untuk barang yang ditetapkan dalam jalur hijau dan kategori jalur merah yang telah dilakukan pemeriksaan fisik, selanjutnya akan dilakukan penelitian dokumen untuk menetapkan besaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar. Setelah seluruh kewajiban pabeannya diselesaikan, barang akan langsung dikirim ke alamat penerima oleh pengusaha jasa kiriman. Jadi udah clear ya buat teman-teman semuanya, pihak Bea Cukai itu hanya mengawasi dan misalkan melakukan pemeriksaan itu didampingi oleh perusahaan jasa pengiriman. Jadi yang membuka, membongkar, mengeluarkan, dan membungkusnya kembali adalah pihak jasa pengiriman. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini apabila hari ini kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.